Pernah nggak sih, kalian baca berita ekonomi tumbuh pesat, headline di mana-mana bilang ekonomi Indonesia lagi naik daun, pertumbuhan ekonomi katanya di atas rata-rata, bahkan dipuji-puji di forum internasional. Rasanya optimis banget, seolah-olah semua orang bakal kecipratan rezeki. Tapi kenyataannya, pas kita cek dompet sendiri kok malah makin tipis ya. Padahal, katanya ekonomi lagi bagus, tapi isi dompet kita justru makin menipis. Kadang, uang gajian baru aja masuk, udah habis lagi buat bayar kebutuhan sehari-hari, tagihan, dan harga-harga yang terus naik. Rasanya kayak nonton film horor, tapi musiknya lagu anak-anak, nggak nyambung. Kita dibilang harus optimis, tapi realitanya bikin geleng-geleng kepala. Banyak orang di Indonesia ngerasain hal yang sama, dari anak kos yang harus hemat sampai kepala keluarga yang pusing mikirin biaya hidup. Semua lapisan masyarakat, dari yang muda sampai yang tua, merasakan tekanan yang sama. Ini bukan cuma soal boros atau nggak bisa ngatur duit, tapi soal paradoks ekonomi yang sering bikin bingung. Kadang, kita udah berhemat, tapi tetap aja uang serasa nggak cukup. Secara teori ekonomi tumbuh berarti kue kemakmuran makin besar, tapi potongannya nggak selalu merata. Ada yang dapat potongan besar, ada juga yang cuma kebagian remah-remahnya. Kadang, harga-harga kebutuhan pokok naik lebih cepat dari kenaikan pendapatan kita. Belanja bulanan makin mahal, tapi gaji nggak ikut naik secepat itu. Jadi, jangan salahin diri sendiri kalau gaji cuma numpang lewat. Banyak faktor di luar kendali kita yang bikin uang cepat habis, meski kita sudah berusaha sebaik mungkin. Masalah ini melibatkan banyak faktor, mulai dari kebijakan pemerintah, perubahan cuaca yang mempengaruhi hasil panen, sampai konflik global yang bikin harga barang impor naik. Semua saling berkaitan dan berdampak ke dompet kita. Yuk, kita bedah bareng kenapa dompet makin tipis meski ekonomi katanya melesat. Siap? Kita mulai. Karena memahami masalah ini adalah langkah pertama biar kita nggak cuma jadi penonton, tapi juga bisa cari solusi bareng-bareng. Laporan resmi bilang ekonomi Indonesia tumbuh 5%, inflasi rendah, suku bunga turun. Di atas kertas, ini kayak rapor anak pintar, semua nilai bagus. Tapi, pertumbuhan 5% terasa abstrak kalau harga beras naik 20%. Inflasi nasional rendah, tapi ongkos makan siang dan transportasi tetap naik. Data makro itu penting, tapi nggak selalu nyambung sama realita harian. Kesenjangan antara angka nasional dan pengalaman pribadi inilah sumber masalah. Data ekonomi itu kayak medical check-up, tapi nggak selalu cerita soal sakit kepala yang kita rasakan. Jadi, ketika pemerintah semua baik-baik saja, dompet kita bisa saja bilang sebaliknya. Dua-duanya bisa benar, tergantung sudut pandang. Inilah kenapa kita perlu lihat lebih dalam. Pernah nggak sih, kamu merasa heran kenapa harga cabai dan beras di pasar bisa naik turun nggak karuan, padahal inflasi nasional katanya rendah? Fenomena ini memang bikin pusing banyak orang, terutama ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran dapur setiap hari. Sebenarnya, rahasia di balik harga makanan pokok yang sering melonjak ini terletak pada hukum sederhana, pasokan dan permintaan. Tapi, di balik itu, ada banyak faktor yang saling berkaitan dan seringkali di luar kendali kita. Dari sisi pasokan, cuaca ekstrem seperti banjir atau kekeringan bisa membuat panen gagal total. Kalau panen gagal, otomatis stok di pasar menipis. Belum lagi, distribusi hasil panen sering terhambat oleh infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan rusak atau cuaca buruk yang menghambat pengiriman. Setiap rantai distribusi, mulai dari petani, tengkulak, pedagang besar, hingga akhirnya ke pasar tradisional, selalu menambah biaya. Biaya transportasi, penyimpanan, dan risiko kerusakan barang juga ikut menambah harga sebelum sampai ke tangan konsumen. Kalau produksi dalam negeri nggak cukup, pemerintah terpaksa impor. Harga impor ini sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kalau rupiah melemah, harga bahan pokok impor pun ikut naik, dan akhirnya membebani konsumen. Dari sisi permintaan, momen-momen seperti Lebaran, Natal, atau Tahun Baru selalu membuat permintaan melonjak tajam. Semua orang serentak membeli bahan pokok, sehingga stok di pasar cepat habis, dan harga pun melambung. Pedagang biasanya memanfaatkan momen ini untuk menaikkan harga. Siklus tahunan ini sudah seperti tradisi, dan selalu terulang setiap tahun tanpa gagal. Jadi, kombinasi antara cuaca yang tidak menentu, distribusi yang rumit, produksi yang kadang kurang, dan permintaan yang naik turun, semuanya berperan membuat harga pangan sangat fluktuatif.
Coba bandingkan dengan harga barang elektronik seperti laptop yang cenderung stabil. Harga beras dan cabai justru sering naik, bahkan dalam waktu singkat. Inilah yang disebut inflasi pangan, kenaikan harga bahan makanan yang langsung terasa di dapur. Setiap kali belanja, rasanya uang belanja makin menipis, sementara kebutuhan tetap sama. Meskipun data inflasi nasional yang sering kita lihat di berita tampak rendah, kenyataannya di dapur, harga-harga terus merangkak naik. Inilah yang membuat banyak orang merasa realita di lapangan jauh berbeda dari angka statistik. Jadi, inflasi pangan inilah yang paling terasa di dompet kita sehari-hari. Misteri harga cabai dan beras memang rumit, tapi sekarang kamu tahu, ada banyak faktor yang saling terkait di baliknya. Kenaikan harga pokok bukan cuma bikin kita ngeluh, tapi benar-benar mengubah hidup. Bagi keluarga berpenghasilan pas-pasan, pengeluaran makanan membengkak, tabungan dan hiburan terpaksa dikorbankan. Pola konsumsi pun bergeser, daging jadi ayam, ayam jadi telur, telur jadi tahu tempe, sampai akhirnya mie instan. Ini bukan soal selera, tapi bertahan hidup. Jika berlangsung lama, bisa berdampak ke gizi anak-anak. Kelas menengah pun ikut terdampak. Makan di luar dikurangi, rencana liburan ditunda. Intinya, daya beli orang tergerus, uang terkuras sama kecil nilainya. Inilah realita, dompet makin tipis. Harga naik, masyarakat Indonesia nggak tinggal diam. Jurus pertama, ikat pinggang dikencangkan, pengeluaran non-esensial dipangkas. Jurus kedua, cari penghasilan tambahan, ojek online, jualan online, side hustle di mana-mana. Semua jadi wirausahawan dadakan, bukan buat gaya-gayaan, tapi demi bertahan. Pemerintah juga turun tangan lewat bansos, bantuan tunai, dan beras murah. Tapi, masalah data penerima dan efektivitas bantuan masih sering jadi kendala. Bantuan sering cuma solusi sementara, bukan akar masalah. Bansos ibarat obat penurun demam, meredakan, tapi nggak menyembuhkan. Solusi jangka panjang tetap harus dikejar. Kita butuh harga stabil, bukan sekadar bantuan sesaat. Pemerintah dan Bank Indonesia adalah koki utama ekonomi. BI jaga stabilitas rupiah lewat suku bunga dan intervensi pasar. Kalau inflasi tinggi, suku bunga dinaikkan supaya orang lebih banyak menabung. Kalau inflasi rendah, suku bunga diturunkan biar kredit murah dan ekonomi bergerak. Pemerintah urus kebijakan fiskal, operasi pasar, subsidi, bangun infrastruktur. Bansos juga bagian dari kerja pemerintah. Tapi, kebijakan kadang lambat, subsidi nggak tepat sasaran, infrastruktur butuh waktu. Sinergi BI dan pemerintah nggak selalu mulus, kadang malah saling bertabrakan. Di atas kertas bagus tapi di lapangan sering kurang terasa. Itulah tantangannya. Ada 3 paradoks besar di ekonomi kita, yang sering bikin masyarakat geleng-geleng kepala. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, kenyataannya di lapangan seringkali berbeda dari yang dibayangkan. Banyak orang merasa hidup makin berat, walau katanya ekonomi membaik. Paradoks pertama, ekonomi tumbuh, tapi daya beli masyarakat justru menurun. Uang 100.000 yang dulu bisa belanja banyak, sekarang rasanya cuma cukup buat kebutuhan sehari. Harga-harga naik, tapi penghasilan nggak selalu ikut naik. Banyak keluarga harus pintar-pintar mengatur keuangan supaya bisa bertahan sampai akhir bulan. Paradoks kedua, stabilitas makroekonomi katanya terjaga, tapi di rumah tangga justru penuh ketidakpastian. Harga cabai, beras, dan kebutuhan pokok lain bisa melonjak sewaktu-waktu. Masyarakat jadi was-was setiap kali belanja ke pasar, karena nggak tahu besok harga bakal naik atau turun. Paradoks ketiga, produktivitas didorong terus-menerus, tapi biaya hidup juga ikut melesat. Rasanya seperti lari di treadmill, sudah berusaha keras, tapi tetap saja tidak merasa maju. Banyak pekerja yang lembur, tapi tabungan tetap tipis, bahkan kadang harus berutang untuk kebutuhan dasar. Di tengah semua ini, jurang komunikasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat makin lebar. Pemerintah sering bicara soal pertumbuhan ekonomi dan angka-angka makro, tapi masyarakat lebih merasakan harga pasar yang terus naik. Pemerintah bicara angka, rakyat bicara harga pasar. Seringkali, dua dunia ini terasa tidak saling nyambung. Akibatnya masyarakat merasa tidak didengar, sementara pemerintah merasa sudah bekerja keras. Selama jurang ini ada, frustrasi dan ketidakpercayaan di masyarakat akan terus tumbuh. Orang-orang jadi skeptis terhadap kebijakan baru, karena merasa tidak ada perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Pemerintah perlu lebih empati dan mendengar suara rakyat.
Sementara masyarakat juga perlu memahami proses pembuatan kebijakan yang tidak selalu mudah. Dialog dua arah sangat penting, agar solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran. Keduanya harus saling mengerti dan bekerja sama, supaya solusi yang dihasilkan bisa berjalan efektif dan membawa perubahan nyata. Memahami paradoks ini adalah kunci untuk mengerti kenapa dompet kita makin menipis, meski ekonomi katanya tumbuh. Kalau tidak segera diatasi, masalah ini akan terus berulang dan memperlebar kesenjangan. Sudah saatnya kita mencari jalan tengah, membangun kepercayaan, dan bersama-sama mencari solusi agar ekonomi Indonesia benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Terus, apa solusinya? Nggak cuma pasrah dong. Pertama, perbaiki pasokan dan distribusi pangan, investasi di pertanian modern, distribusi efisien, pungli diberantas. Kedua, bansos harus tepat sasaran dan berkelanjutan, bukan cuma bagi-bagi tapi juga pelatihan kerja dan akses modal. Data penerima bantuan harus akurat, pakai teknologi. Ketiga, pemerintah harus jujur dan transparan soal masalah dan solusi. Komunikasi yang empatik membangun kepercayaan. Sinergi BI dan pemerintah harus jelas, jangan saling batalkan kebijakan. Solusi memang butuh waktu, tapi harus dimulai sekarang. Ekonomi itu urusan kita semua, bukan cuma pejabat. Jangan cuma pasrah, kita bisa jadi warga negara cerdas dan kritis. Pahami isu ekonomi dasar, jangan gampang termakan berita bombastis. Berani bertanya dan menuntut pertanggungjawaban lewat berbagai saluran. Suara kita, kalau digabung bisa sangat kuat. Ubah keluhan jadi energi untuk belajar dan bertindak. Pantau terus kinerja pemerintah dan BI, diskusikan isu ekonomi di sekitar kita. Ekonomi stabil bukan cuma angka. That's the insanest to be labor avenge sving anfo.